Shalom teman-teman, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa saat yang lalu, sekitar jam 12, saya dapat satu video terkait dengan Pak Ibnu Kalam yang merupakan mantan muslim, katanya didatangi oleh beberapa orang dari lembaga pemerintah. Dan sebab itu mari sama-sama kita simak penjelasannya dalam cuplikan video berikut ini. Ya, saya kepingin sekali menjelaskan itu masalah Trinity. Karena saya lihat banyak itu yang keliru. Karena memang Trinitas itu harus dijelaskan dari segi filsafat. Karena Tertullianus itu ahli filsafat. Tapi mungkin ya minggu depan lah atau bagaimana. Baru karena tadi itu ada 4 instansi pemerintah yang mewakili jadi Departemen Agama tingkat kabupaten, kepala dinasnya dengan beberapa pegawai, terus 1 orang polisi, terus 1 orang tentara, terus imam lingkungan, imam kelurahan. Oke. Kalau imam kelurahan itu mengimani mengatur seluruh kelurahan. Kalau imam lingkungan itu ya lingkungannya saya, tetapi ini tadi adalah imam kelurahan. Kira-kira apa saja yang disampaikan ke Bapak sehingga Bapak harus menunda beberapa live di minggu ini? Silakan Pak Ibnu Kalam. Iya, karena dikhawatirkan menimbulkan keresahan. Karena kan ada yang melapor. Yang melapor itu tidak terlalu paham juga agama. Jadi kalau tadi itu malah saya bilang sama semua yang hadir di situ. Kalau ini persoalan dibawa ke pengadilan, saya khawatir ilmu agama saya lebih tinggi daripada ilmu agamanya dia. Yang bisa terjadi terbalik ya, itu tentara itu yang jawab. Tapi waktu datang pertama, ya begitu. Ya bahkan saya sampaikan tentang teologi, saya sampaikan tentang fikih, saya sampaikan teologi di Kristen dan di Islam. Kalau di kepala dinasnya itu menanggapi saya, ya tidak ada yang sesat. Ya, tidak ada yang sesat. Ilmu saya tidak sesat kalau menurut kepala dinas. Ya, cuma kepala dinas itu khawatir jangan sampai karena masyarakat tidak paham ilmu agama, yang mereka pahami hanya ilmu-ilmu yang sederhana sehingga disangkanya itu ilmu yang saya sampaikan itu sesat. Nah itu jadi kayaknya seperti itu tanggapannya kepala dinas. Karena saya sampaikan ilmu saya kepada kepala dinas itu tidak menemukan masalah bahwa saya sesat. Kalau polisi itu kan tidak tahu masalah agama, jadi mereka Pak polisi itu hanya mengawasi jalannya jalannya diskusi itu. Jadi polisi sebagai mengawasi saja. Demikian pula Bapak pembina kelurahan yang tentara itu juga mengawasi pembicaraan saja. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan pertama dalam segmen ini atau pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendukung Pak Ibnu Kalam dalam doa supaya beliau terus diberikan hikmat oleh Tuhan dalam beliau menyampaikan apa yang menjadi imannya sekarang, yaitu iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ini memang agak gimana gitu ya agak gimana gitu ya, karena kalau selama ini kan misalnya kita lihat Pak Yahya Waloni dan beberapa mualaf lainnya yang begitu serampangan ketika berbicara tentang iman Kristen, sejauh ini belum pernah saya dapat kabar, belum pernah saya dapat informasi bahwa mereka didatangi oleh beberapa orang dari lembaga pemerintah. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ibnu Kalam dalam segmen ini, dalam cuplikan video yang sudah kita tonton sama-sama, beliau ini katanya didatangi karena dianggap atau dinilai apa yang disampaikannya ini bisa menimbulkan keresahan. Nah bagi saya sih sebenarnya kalau ada sekelompok orang yang menganggap hal demikian, bagi saya sih sebenarnya boleh-boleh aja ya. Tetapi kan kembali lagi apakah itu benar atau tidak ya kembali kepada yang bersangkutan. Tetapi yang mau saya soroti sebenarnya dalam segmen ini adalah kenapa ketika orang-orang yang di luar sana kemudian masuk agama Kristen, kemudian mereka memberikan kesaksian iman, sedikit-sedikit kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu Kalam ini, katanya
takutnya nanti bisa menimbulkan keresahan. Nah, emang selama ini orang Kristen nggak resah ya dengan Yahya Waloni dengan beberapa mualaf lainnya. Nah, begitulah teman-teman. Tapi apa ya, sebenarnya saya juga agak-agak gimana ya melihat hal seperti ini, tapi kita berdoa saja supaya pada akhirnya biarlah kebenaran yang akan terungkap, dan biarlah juga semua teman-teman kita yang sudah menganut agama Kristen, berpindah dari agamanya sebelumnya lalu masuk dalam agama Kristen, kita dukung saja mereka dalam doa supaya mereka tetap diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga dalam memberikan kesaksian iman mengenai pengalaman spiritual menjadi Kristen itu bisa mereka komunikasikan tanpa ada hambatan ataupun halangan, tanpa ada orang yang kemudian merasa tersinggung. Oleh sebab itu kita berdoa untuk mereka semua agar Tuhan saja yang berkarya dalam kesaksian, dalam pelayanan yang mereka lakukan. Dan terkait dengan Yahya Waloni, kalau misalnya kita bandingkan dalam cuplikan video yang sudah kita tonton sama-sama ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ibnu Kalam, sebenarnya ini saya rasa agak kurang agak kurang adil ya. Bukan agak kurang adil lagi, tapi memang nggak adil ya. Kalau beliau ini kemudian dinilai oleh beberapa orang bisa menimbulkan keresahan, lalu langsung didatangi oleh beberapa orang dari lembaga pemerintahan. Lalu kenapa Yahya Waloni dan beberapa mualaf lainnya yang selama ini berbicara serampangan terhadap iman Kristen, sampai sekarang juga belum pernah saya dapatkan informasi bahwa beliau itu, yaitu Yahya Waloni, didatangi oleh sekelompok orang dari lembaga pemerintah. Gak ada. Dan sebenarnya bukan hanya kali ini ya teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya. Tapi agak berbeda saja, cuman kalau tidak salah Dr. Deki atau Verbum Veritatis juga pernah didatangi oleh beberapa orang, tapi itu bukan dari lembaga pemerintahan. Kalau tidak salah itu dari ormas tertentu ya, saya tidak tahu, tidak disebutkan nama ormasnya. Dan beberapa orang lainnya sebenarnya yang juga siapa lagi tuh ya. Teman-teman bisa memperhatikan di channel-channel yang merupakan channel-channel Kristen, mereka biasanya memberikan kesaksian bahwa mereka didatangi oleh orang ini, orang itu. Ya, pada akhirnya begini saja sih pesan saya kepada kita semua. Mari terus berharap kepada Tuhan, dan juga teman-teman kita yang non-Kristen yang sekarang sudah menjadi Kristen, semoga mereka semua diberikan ketabahan, diberikan hikmat dalam menyampaikan kesaksian iman. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa dukung dalam doa Pak Ibnu Kalam supaya beliau bisa terus mengabarkan apa yang benar, apa yang betul sesuai dengan maksud Alkitab. Terima kasih. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.